dari Cloud ini yang dari tadi kita dia tutup juga. Ini sekarang dimunculkan dan kita akan menuju ke Land of Dawn untuk menyaksikan game yang ketiga antara Raja Phoenix berhadapan dengan Pendekar Esports. Iya, siapakah star sesungguhnya nih, Well? Dari kedua tim yang memang selebritas ya. Bisa dibilang Purify pastinya dari Nathan. Botol nggak bakal ngambil resiko sih dengan flickernya. Pasti dengan Purify safety banget, wall charge bisa di counter. Dan lagian lawannya juga kan yang nabrak ke belakang lapu-lapu kan. Masih aman juga lah bisa dibilang. Tapi ini Speechless juga bawa Purify sih. Dia bakal susah untuk lari dari Hansoboy nantinya kalau ngejar plus Hans Asviana yang punya Last Insanity ya kan. Ini PR-nya ada di Ranggo sih menurut gue. Ranggo harus kerja keras banget nih buat ngebait Purify, buat nahan badan di depan. Karena ya cuman dia doang menurut gue satu-satunya source yang paling oke buat ngebuang Purify. Karena kalau dari GRZ-nya agak sedikit sayang ya. Takutnya nggak bisa kabur lagi, Tapi masalah GRZ ini bagus banget pakai hero-hero yang initiate. Bukra, Akai ini juga Grok kan hero initiate yang lumayan nyebelin. Makanya. Dan untuk dari segi emblem ya, pakai konfusif ternyata dari Groknya mau coba clear cepet kah? Karena rata-rata sekarang gue ngeliat Grok tuh pada pakai Brave Smite, Jadi sustain lah cari. Retribution dibuka juga untuk menginvasi satu jungle. Rin udah mulai memberikan sedikit poking damage terhadap GRZ di sana. Namun kali ini berbeda nih. Setelah ada perubahan MOU, ini early-nya dipegang sama Pendekar. Makanya nih perjanjiannya ganti ya. Ganti. Cuma rata-rata pakai emblem tank Yep. Rata-rata gue lihat ada yang pakai basic aman, ada yang pakai tank. Nah kalau pakai tank berarti memang rata-rata kekurangan frontline sih. Jadi dia harus ada di depan dan harus kuat tahan lama kan. Ya, mau gak mau pakai emblem tank dulu. Pattern seperti biasa di menit kedua, di wave yang keempat. Mid lanernya pindah dulu nih ke Experience. Karena akan tetap dapat level 4 walaupun agak sedikit delay dikit aja sebenarnya nggak jauh-jauh banget. Cuman ya tipis-tipis aja, tapi ramai. Nampaknya di arah top lane, tapi kalau ngeliat dari Goten ya sama-sama punya bullying ability. Jadi ya udah bakal coba untuk saling menghindari aja. Dan Turtle yang pertama ternyata kali ini berhasil untuk diamankan kembali untuk ketiga kalinya dari Pendekar. Sedangkan Speechless sudah siap nih dengan kopian ke arah Wild Charge. Oke, tinggal mencari targetnya jadi mangsanya banyak sebetulnya. Tapi Blazing Duet bakal tidak ada escape tools tambahan setelah Purify juga tertrigger dan First Blood berhasil diamankan oleh Hansoboy dari Raja Phoenix. Solo kill ini dia. Banyak sekali orang-orang yang gak expect dengan level 4-nya Cloud. Blazing Duetnya itu sakit ke arah hero. Makanya terakhir tuh nerfnya ke arah minion doang. Mungkin buat clear lane udah gak bisa lagi, tapi buat offense sangat-sangat bisa. Oke Drew, ini coba nahan satu gerobak ya, tapi yang offended. Kali ini bakal coba untuk langsung saja memberikan serangan kejut terhadap GRZ. Dan Bato ini masih tersisa, jadi lumayan lah ya, nggak yang ketinggalan-ketinggalan amat. Iya, masih ada tadi katapultnya ya, Yep. masih lumayan lah. Tapi gue masih menunggu nih gerakan-gerakan dari Rin mungkin yang bisa initiate ke depan. Apalagi ngomongin soal damage, dia punya Speechless kan, yang bisa lebih cepat online duluan lah daripada Nana, Erca. Ya, ini butuh momentum ya, tapi Ranggo. Breakfast Fighter defensif dikeluarkan setelah adanya Vengeance juga yang tertrigger dari Jayski. Tapi lihat Hans Asviana akan coba langsung saja dipecahkan Viraga armornya. Tapi Rin udah gak punya special migration. Terkena Molina Smooth dan bahkan Molina Blade membuat dari Rinnya tertangkap sudah di tangan Erca. Gak punya special migration, gak bisa kabur lagi sama sekali. Dan ya memang udah dead end sih tadi. Yep, tapi Hansoboy Blazing Duet kali ini di bottle masih mencoba untuk beradu damage per second. Tidak ada yang menang, tapi di sisi lain Hans Asviana-nya pun tumbang. Dan GRZ masih beradu saja, beradu otot dengan adanya Drew di sana. Tadi kalau nggak ada Drew itu di-flickerin sih sama GRZ. Dapat kill soalnya kan. Kapan lagi dapetin kill ke Marksman. Tapi ya lagi-lagi dengan Grok yang memang kuat banget, lihat. Dia nahan damage-nya Ruby yang memang Ruby tank juga kan. Nggak terlalu sakit ya, aman-aman aja. Dia ada Regen juga kalau deket tembok. Yep, ada immune tapi lihat Speechless-nya juga ini udah bermain cukup agresif ya. Tapi Turtle yang kedua sudah muncul. Ternyata masih belum ada pergantian MOU, tapi Speechless kali ini Watchard bakal coba untuk langsung commit. Armor Vended, Erca, flicker tepat waktu. Berhasil membuat dirinya bertahan atas sergapan yang dilakukan, tapi Pendekar. Mereka kembali bisa mendapatkan Turtle yang kedua. Wah, tempo Pendekar ini di early game kuat banget ya. Dia selalu pegang pressure-nya loh. Mau kalah kill kayak, mau kalah apa kayak, objektifnya tetap bisa dipegang. Cuman rotasinya ini dari kedua tim masih belum ada yang berjalan hobbit loh dari keduanya. Jadi kayak Xborg masih fokus jungle, Rin-nya juga tadi invade sedikit, abis itu udah nggak invade lagi. Bahkan dari segi item, Hans Asviana dengan War X, Drew. Yap, Drew bakal coba untuk memberikan sedikit inisiasi, tapi ternyata tidak ada yang tertangkap.
Sehingga pemain-pemain dari Raja Phoenix ya mereka cukup ya lebih hati-hati sih sekarang. Oke, dan untuk mid lane nih. Uncharted Talisman melawan Genius One. Karena memang dari kedua mid lane yang tipikalnya berbeda. Commit, botol. Oke, Botol kali ini memberikan kembali damage per second. Hanso Boy dipaksa untuk mundur, tapi memang dengan ada backup dari GRZ, pendekar gak mau lagi untuk terlalu maju. Tapi sekarang Hanse udah mulai berfokus ke arah top lane nih, Hansa Spiana. Tapi lihat bagaimana kali ini Virat requirement-nya Commit, watch out! Ternyata Rin berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill pertama untuknya. Langsung dimakan ya, nggak pakai ragu sama sekali. Di top lane juga ini ada mekanik antara kedua XP lane, Arlott terhitung strong lane dan Rango. Yap, tapi Hanso Boy ternyata ada kombinasi dari Drew dan juga Speechless membuat dari Hanso Boy harus hilang untuk pertama kalinya. Wah, ini lumayan bahaya nih. Akhirnya Cloud-nya ditumbangkan juga. Mungkin Purify juga belum kepencet sebetulnya, Ul. Yep. Masih ada Purify. Tadi mungkin udah dead end ya, jadi nggak dipakai untuk Purify-nya. Dan Invade Jungle sudah mulai dijalankan oleh pendekar. Dan bahkan Drew-nya ini udah mulai terlihat, flicker. Ada Molina Blitz juga yang tadi hampir saja menangkap keberadaan dari Drew. Masih cukup aman, tapi Hansa Spiana ini cukup struggle sih sekarang. Oh iya kan? X-Board yang sebenarnya nanti kalau lihat game X-Board kuat banget. Oke. Karena dia ya itu Viraga Armor terus bikinnya juga rata-rata ada item defense-nya. Oh Jersey mau dikomit lagi kah? Kayaknya susah sih, dia masih nempel tembok kan. Power of Nature-nya masih aktif juga. Pasifnya menyala, tapi ya untuk sejauh ini ada satu Altar Top Turret yang akhirnya bisa dihancurkan oleh pendekar. Udah mulai tuker juga ya, Hanso Boy-nya udah mulai naik. Karena untuk landing jauhnya di atas. Tapi Turtle nih, lagi-lagi loh Turtle ketiga loh di setupnya sama Raja loh. Baru lagi gitu maksudnya di setup di turtle yang ketiga. Karena nggak ada kontes sama sekali tadi di 1-2. Dan sekarang kayaknya nggak akan dibiarkan didapatkan secara gratis ya. Pendekar udah mulai melakukan kontes tapi sama Offended. Connect menuju ke arah seluruh sekaligus. Dan bahkan kali ini Watch Charge-nya menuju ke arah belakang Rin yang ditarget. Dan lagi-lagi turtle ketiga berhasil untuk diamankan oleh Raja. Dan Jayski-nya pun menjadi satu nyawa tambahan yang berhasil didapatkan oleh Blazing Duet dari Hansa Boy. Menuju ke arah satu pemain di belakang. Dan Drew yang ditarget nampaknya bukan target yang optimal. Hanya ada satu korban namun space yang diberikan sangat-sangat bagus untuk botol. Di bagian top lane dia hampir saja dapetin inner turret nih. Ini lumayan banget sih, Nathan free farming di awal dan Nathan itu tipikal marksman yang enak banget untuk nge-carry game. Karena posisinya aman dan Purify juga nih. Lagi-lagi Turtle bisa disecure oleh Raja dan Turtle ketiga. Itu lagi ya, tapi lihat bagaimana kali ada Field Requiem dikombinasikan dengan Amo Vended. Rango yang akan menjadi target yang terlalu tebal. Bravos Fighter bakal langsung mengalihkan keadaan dan bakal Flicker dan Rango 1 versus 2 masih bisa bertahan. Untungnya terlambat tadi dari Jayski-nya. Kalau datang di waktu yang tepat tumbang pasti itu. Karena damage dari Arlott tadi udah bisa jadi eksekutor juga. Dan merespon pergerakan dari pendekar, teman-teman dari Raja. Mereka juga coba menggunakan teknik 3-2-nya. Dan ini sangat-sangat berpengaruh juga nih. Karena Cloud yang sudah mulai punya item, damage-nya itu nggak bisa diragukan lagi. Dan hati-hati dari speed push-nya ya. Kayak Mobilitasnya lebih cepet, nah kan? ini Hanso Boy udah mulai berani nih untuk battle mirror rematch-nya ke depan. Ngasih poke sedikit pastinya. Dan ada gangguan yang terjadi juga, tapi Rin masih bisa secure card purple buff-nya. Masih aman lah ya. Aman. Goldnya juga tipis-tipis saja nih, nggak jauh. Dan Drew Oke, tertransform sudah dengan adanya Watcher, dibalas Watcher. Tapi lihat bagaimana kali ini dengan adanya komit menuju ke arah seorang GRJ. Padat! Kena 2 orang sekaligus dan Hanso Boy ada target yang begitu optimal. Vengeance dimainkan, Jayski double kill. Atas Viana tidak bisa bertahan setelah dengan Hurricane Shade dan Shadow Strike yang disumbangkan oleh Speechless. langsung 4 member yang hilang. Raja Phoenix kali ini lumayan kesulitan karena memang space yang diberikan juga sangat banyak. Bayaran satu-satunya yang terima oleh Raja Phoenix adalah outer turret di bagian bottom lane. Satu-satunya. Ya ini kalau jadi tim daripada enggak lumayan lah ya. Masih ada untungnya sedikit. Menang mending. Menang mending daripada enggak gitu kan. Daripada enggak. Tapi Lord terbuka kali ini dan ini bakal menjadi momentum banget. Pendekar udah singkap langsung. Yap. Dan GRZ ditarik kali ini bakal coba untuk langsung saja di commit kah. Tapi ada satu pergerakan Vengeance, Jayski-nya juga bakal pada saja Connect 3. Erca yang menjadi target dan Botol menjadi problem yang cukup. Lord yang didapatkan oleh Rina dan bahkan Lati tadi defense sudah boleh dikeluarkan dan Blazing Duet. Dari Hanso Boy hanya untuk bisa melarikan diri. 2 pemain hilang, Lord yang jatuh ke tangan pendekar. Agresivitas pendekar tidak terhenti sama sekali. Gue pikir Jayski-nya akan tumbang tadi karena dia udah out position banget. Tapi dengan kombinasinya bersama dengan Drew, ini membuahkan hasil yang cukup manis nampaknya. Karena stun atau efek sisi yang berkelanjutan itu nge-trigger Vengeance dari Jayski. Itu bakal berdampak banget. Bahkan Jayski-nya itu selamat karena ya tadi Vengeance-nya itu nambahin darahnya terus. Dan Final Slash-nya juga yang on point banget. Erca yang tumbang duluan.
dan nggak ada lagi magical damage yang bisa masuk selain dari Erca. Yes, dan ya kita akan melihat bagaimana inner turret kali ini akan kembali dicicil. Lord yang akan dikawal Drew, memimpin adanya jalannya peperangan di arah paling depan. Dan Speechless, ini dia punya counter initiate tambahan juga. Dan lihat bagaimana damage per second dari Battle bisa langsung meruntuhkan satu buah struktur bangunan. Itu best turret dari top lane. Makanya, dan satu-satunya yang bisa ngebait Purify-nya menurut gue cuma di Ranggo nih. Oke. Kalau Purify-nya udah nggak ada, mungkin ya lumayan enak. Karena sekali combo sama Wild Charge dan juga Nana itu bakal bisa rontok. Perbedaan dengan 7.000 gold. Perbedaan yang lumayan mengerikan sebetulnya untuk Pendekar dan juga Raja. Tapi kalau ngelihat dari itemnya, Hunter Strike untuk Ranggo ya satu source damage yang memang diperlukan biar pas Brave Fighter tuh musuhnya tuh nggak dicuekin gitu loh. Kabur juga karena sakit damage-nya. Tapi masalahnya Arlotnya nih, Thunderbolt, Dominance, udah pengen ke arah Athena Shield juga. Damage-nya tuh udah sakit banget dan keras, itu yang bikin gak enak. Kelihatan tuh. Ini si Hansa juga biasanya Immortal jadi item wajibnya Xbox gak sih? Ini gak kelihatan, tapi nampaknya Hansa boy akan ditarget dan Ranggo harus terpaksa mengeluarkan flicker buat defense. Ini menjadi informasi yang cukup mahal tentu saja. Dan melihat kali ini Pendekar, mereka unggul 7.400 net worth. Makanya nih lumayan jauh dari perbedaannya. Athena Shield juga udah ada nih buat Ruby-nya. Maka damage dari Erca pun kayak bakal susah banget nih untuk nge-meltdown bagian depannya. Concentrate energi, bahkan Rin-nya melihat kondisi yang lagi winning. Tambahin damage dikit boleh sih sebenarnya. Karena memang frontlinernya mengandalkan Drew sama dari Jayski menurut gue cukup. Udah dua gitu kan. Bikin 3 kalau memang source damage-nya kurang nanti bahaya juga. Tapi ya untuk sejauh ini kita melihat bagaimana dari Raja cukup sulit untuk bisa melakukan pergerakan ya. Karena ya ini screeningnya dari Drew lagi. Hero-hero yang punya sisi power juga kan. Dan botolnya harus ditangkap sih. Ini mau nggak mau lihat gimana kalau botol free tadi. Turret udah langsung rontok. Kayaknya ya seandainya memang nggak bisa pakai dari Ranggonya. DRG. Wah charge dah. Daripada nggak purif sama sekali nggak ada gerakan takutnya kan. Dan bahkan invasi jungle udah terjadi. Susah banget sekarang untuk ngebuka vision aja Raja. Mungkin harus menurunkan semua pasukan ya. Tanpa terkecuali. Karena bisa dipanis, siapapun bisa dipanis sekarang. Dan Lord Storm ini bisa jadi penentuan juga. Lord yang sudah enhance, sudah mulai muncul dan setupnya bakal dilawan nampaknya. Yap, ini GRZ harus punya tugas buat nge-reset dari Lordnya sih. Dikasih. Iya pakai barrier ya, tapi kayaknya mereka nggak mau ngambil resiko terlalu banyak. Sehingga kali ini Lord yang kedua pun jatuh ke tangan Pendekar lagi. Atasnya tadi agak susah sih kalau memang mau di commit pun. Dan ya JRC mungkin bisa ngedelay sedikit tadi kan di reset. Tapi gue rasa itu bakal dipanis. Oke. Karena itemnya unggul jauh banget dari Pendekar. Seandainya JRC sekali ngebarir aja, katakanlah berhasil udah ke reset. Tapi JRC nggak bisa selamat menurut gue. Sisinya banyak banget. Yap, udah gitu ya dia tinggal milih nih spellnya mau dipakai buat ofensif atau buat defense nih. Iya, kebuang spell bisa jadi kalau memang selamat. Tapi kalau misalkan nggak selamat ya spellnya masih ada, mungkin defensifnya tetap masih bisa berjalan. Jadi resikonya terlalu tinggi daripada hasil yang bisa didapatkan. So dengan Lord kali ini yang hadir dengan perbedaan gold yang mengerikan sekali Pendekar. Mungkin siap untuk close game ini, tapi kalau ngomongin defensif Erca lumayan enak juga ya Nana untuk clear wave minion. Selama satu lane bisa dipegang menurut gue masih ke defense, tapi dengan catatan memang agak sulit. Yap, karena ada high groundnya, tapi lihat bagaimana Ranggo harus mundur ke belakang, final slash gak kena ke arah siapapun. Tapi lihat bagaimana damage per second dari Battle menghancurkan semua base turret yang dimiliki oleh Raja Phoenix. Lordnya masih coba untuk bersih keras di clear oleh Hansa Sviana di lini paling depan, tapi Rinnya masuk dan special migration berserta pilot requiem commit karena Ranggo. Tidak ada follow up damage lagi dari sisi Raja Phoenix dan base yang kali terbuka dengan cukup lebar dan bahkan double kill diamankan oleh Battle. Base yang mulai terbuka tapi Rinnya akan dicicil sedikit. Habis. Dan Hansa Boy berhasil untuk bisa mendapatkan satu poin kill tambahannya untuk Raja, tapi tidak bisa berbuat lebih banyak lagi karena Drew ditukarkan dengan ada 3 pemain dari Raja. Double kill diamankan oleh Battle dan base akan menjadi milik dari Pendekar harusnya, tapi lihat bagaimana shutdown diciptakan oleh Erca dan bahkan defensif dilakukan oleh teman-teman dari Raja hampir tapi ternyata masih bisa bertahan sendirian. Oh my god, masih bisa ditahan nampaknya tidak. Bisa ditutup Pendekar. Nyaris saja defense dari Raja hampir saja berhasil, namun minion yang datang bisa langsung close gamenya. 2-1 Israel, Pendekarlah pemenangnya.